Oke, balik lagi di channel saya. Dan kali ini tentunya saya bertanya dulu gimana kabar Anda sekalian yang selalu setia menonton channel ini. Dan sebelumnya semoga kabar baik selalu menyertai Anda semua dimanapun berada. Dan pada kesempatan ini saya ditemani ada seperti biasa ini teman setia. Ulah sak cungar cengir. Ini AAF dari mana? Dari Bandung. Tetap kekeh dari Bandung. Dan juga ada seorang lagi di sebelah sana yang mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol membahas segala rupi permasalahan. Tapi sayang sekali dia tidak mau ditampilin. Tampilkan. Oh, jadi narasumber ini yang akan kita diajak ngobrol ini tidak mau ditampilin. Jadi mungkin dia akan cuman kedengaran suaranya saja, mungkin lain kali. Bisa tuh lain kali tampil di depan. Bisa tampil kalau sudah mencapai 100.000 subscriber. Aduh, justru ini hal terberat gitu. Jadi intinya justru pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang penderitaan gitu ya. Penderitaan YouTuber pemula gitu. Iya. Hari ente pemula lain. Senior tapi gagal. Bisa dikatakan belum sukses. Proses. Ya? Proses. Masih dalam proses. Jadi ingat gitu ya. Buat Anda dan mungkin kita juga ya, saya juga itu sebagai YouTuber pemula gitu. Jadi buat kita semua ini sebagai pemula-pemula jangan frustasi, jangan putus asa gitu ya. Iya. Yang penting tetap berkarya. Jadi tadi dikatakan sama narasumber kita ini bahwasanya kegagalan itu adalah sukses yang tertunda, tidak jadi, belum jadi gitu. Kan acan gitu suksesnya oke. Jadi mudah-mudahan kita dengan bekerja keras terus tingkatkan kreativitas. Mungkin kita belum mencapai sukses itu karena ada proses yang belum terpenuhi gitu. Kan di YouTube oke banyak persyaratan yang harus dipenuhi gitu. A, B, C, D. Nah, terus lagi permasalahan yang umum gitu yang saya rasakan dan mungkin juga teman-teman di sini naon itu nanti anu umum teh hiji tina permasalahan itu untuk pemula gitu nya. Iya. Mengejar 1000 jam tayang subbreaker. Nah ini subscribe gitu 1000 itu memang angka tidak mudah, tidak besar gitu, namun tidak kecil juga gitu. Karena ini untuk 1000 pertama ini justru titik awal, titik aman pertama gitu kan. Dan tentunya untuk meraih 1000 subscriber itu kita harus menampilkan karya-karya yang berkualitas, berkompeten gitu ya. Jadi intinya untuk memikat atau menarik yang 1000 itu gimana sih caranya? Cek narasumber, cek atau untuk pertama untuk mengejar 1000 kumaha gitu intinya. Itu kita share kan? Iya. Untuk semua gitu. YouTuber pemula seperti kita. Karena kita juga kita itu merasa stres gitu. Mati gaya. Mati rasa, mati gaya udah di episode kemarin gitu. Oh, sekarang kita mati suri lah gitu. Jadi antara persimpangan maju apa mundur gitu kan? Iya. Karena begini, setelah dirasakan gitu kan, kita bikin channel, ngupload gitu 1 video, 2 video kan gitu. Ternyata sebulan 2 bulan subscriber masih angker we 2 siki gitu. Gak ada peningkatan. Gak ada peningkatannya. Cik untuk menarik minat 1000 subscriber pertama itu kumaha cik? Serius? Kudu lamun bisa pakai bahasa Inggris. Jauh. Nya lamun bisa pakai bahasa Inggris supaya mendunia. Cik kumaha sok? Yang pertama kita tentukan tujuan. Itu penting.
Ibaratkan kita mau melangkah Mm-mm. tanpa adanya tujuan, kita akan bingung mau kemana dibawa. Contohnya kita bikin channel YouTube. Mm. Kalau kita gak punya tujuan, kita akan beku ataupun istilahnya bingung mau bikin apa sih kita. Konten Contoh, ya contoh. Eh, Kebetulan sebagai promosi juga kita bergelut di bidang peternakan. ternak tuyul naon? Hah? Ternak. Sing spesifik gitu Ya. bahasa. Nah, ternak teh kan bisa emben, Kebetulan kambing gitu. kita bergelut di bidang peternakan ayam. Peternakan ayam hias. Tujuan saya ingin mengenalkan ayam hias ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Kalau ataupun bisa mancanegara. mendunia. Ya, Go go internasional. nasional. Dengekeun dok. Jadi sia ge balantik jebuk teh kudu go internasional. Prung. Ulah urungah orang mah bebas teh. Diam dulu itu sejenak. Gitu. Abah mau babaung di sini. Yang pertama tujuan. Iya. Tapi mungkin yang namanya tujuan itu ambillah bahasa sederhananya Iya. gitu. Kita itu ingin mendapatkan uang. Iya. Jadi nanti secara otomatis ketika kita punya suatu tema yang tertuju ataupun sama, nanti kita akan menemukan suatu pelanggan yang tepat. Dan tetap. Iya. Nah, Yang berujung pada view meningkat, subscribe meningkat, nah, karena orang merasa video yang kita buat ini tertuju langsung kepada orang yang membutuhkan video tersebut. tepat karena sasarannya. Iya, Nah, tepat sasaran. dibandungi enggak ini? Di Bandungnya. Hah? Anda harus membandungi gitu di sini ya. Siapa tahu gitu Anda nanti juga berminat untuk menjadi YouTubers gitu kan. Masalahnya naon gitu kan. Kan saya juga tidak berniat ya untuk terjun menjadi YouTubers gitu. Dijarongklokeun gitu kok YouTubers nu kararieu teh ya. Sekarang kita udah masuk di dalam lingkaran ini gitu kan. Sudah kepalang basah gitu. Ya mandi lah sekalian gitu. Jadi geus kagok gelo kan gitu. Geus bae edan aing mah gitu kan di dia mah kan seperti gitu. Jadi jangan kepalang tanggung gitu. Kalau kita sudah masuk satu wilayah ya udah. Tapi intinya apa? Pertama mental gitu nya. Iya. Mental sina kuat gitu. Jangan sampai kita itu ada peribahasa mengatakan kalah sebelum berperang. Jadi naon lost before war. Kalah sebelum berperang. Tah eta bahasa Singaparna teh gitu. Nah. Terus yang berikutnya gitu kan. Iya. Ini kendala gitu yang dialami YouTubers seperti kita itu naon deh. Permasalahan lah intinya gitu. Kendala itu seperti ini gitu kan. Contoh di bidang produksi. Iya. Kan kita itu gitu. Pertama tadi gitu. Tujuan sudah kita udah tentukan. Temanya udah. Berikutnya kan produksi. Oh, iya. Karena kita ngonten itu kan membikin film. Iya. Film, video lah. Jadi di unsur film itu kan segala rupa teh masuk. Aya unsur objeknya teh alam. Iya. Terus manusianya, pelakunya gitu. Bisa manusia, bisa binatang kan gitu. Ada juga ceritanya kan. Yang berikutnya mungkin musiknya harus ada, editingnya apalah gitu. Kan kalau kita tidak bisa tampil di depan kamera gitu kan, mungkin kita mengisi suara disebut nanti naon dubbing gitu kan, menceritakan naon yang ada apa yang ada di film itu kan. Kalau tidak juga bisa mendubbing, berarti kita harus menulis teks atau narasi kan gitu. Jadi harus ada keterangannya gitu. Film itu kan paket komplit. Nah, belum dikatakan sebuah film gitu kan, cerita kalau tidak ada pelakunya, tidak ada ceritanya, tidak ada yang diceritakannya, tidak ada seni gitu kan, editingnya, apanya, musiknya gitu kan, itu baru paket film komplit. Kita kan ngupload itu tidak sembarangan supaya tadi teh ya digemari oleh penonton kan gitu. Sementara kan YouTuber pemula ya sistem produksi yang dialami oleh YouTuber pemula kan kayaknya ngamera sendiri kan gitu, ngedit sendiri kan gitu.
ngupload sendiri, nonton oke sendiri mana gitu kan, itu pemula kan seperti gitu. Iya. Makanya kan kita mah gitu kan ada mendingan sudah membentuk teamwork ya, tim kerja ya. Mungkin ada kebetulan tidak bisa berhalangan karena kan ada kepentingan, dia kan seorang kameramen di tim kita gitu kan. Kebetulan sekarang tidak ada, mungkin ente gitu sebagai editor kan gitu, sekaligus uploader kan gitu. Jadi masih mending. Jadi ini untuk YouTuber pemula juga kan supaya ente bingung gitu, supaya tidak bingung gimana cara kerjanya. Coba kalau udah masuk produksi ini jelas rumit gitu kan, kita merasakan seperti itu. Jadi harus ada tim kerjanya minimal Sukses. Yang mensukseskan ini channel gitu. Minimal 2 atau 3 orang. Ya bolehlah di antara orang itu kan yang punya channel masing-masing gitu kan, tapi beda-beda temanya kan. Jadi saling membantu gitu supaya pertama merenan untuk studi perbandingan, belajar bersama lah. Kita juga di sini kan mohon maaf buat semuanya gitu kan, tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud menceramahi ya gitu. Kita mah cuman berbagi pengalaman yang kita rasakan, yang kita dengar, yang kita lihat gitu. Ternyata jadi YouTuber pemula itu pahitnya bukan main kan gitu. Kan beda lagi begini gitunya, kita melihat gitu orang-orang yang sudah punya nama gitu kan, beda lagi dengan kita yang tidak punya nama gitu kan. Contoh artis, dia mah udah punya nama gitu, biarpun mereka itu jadi YouTuber pemula, tapi yakin di belakang mereka itu punya fans fanatik ya kan. Mungkin satu artis itu, seorang artis itu punya fans yang fanatik ke dia itu jutaan gitu. Pas buka channel pasti dicari gitu. Sekarang kan dunia hiburan pertelevisian apa lagi sepi. Nah, contoh artis buka channel pasti tidak pernah tampil di TV nih artis ini, kata fansnya teh Susuganan, siapa tahu ada di YouTube kan gitu, selek ada gitu kan. Pasti itu dalam 1 menit atau 1 jam udah mencapai ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan subscribe kan gitu. Beda artis man gitu kan. Ayeuna artis gitu batuh kuae gitu, direkam diuploadkan di YouTube, nah sadetik itu udah ratusan ribu ditonton. Beda dengan kita, orang yang tidak terkenal, punya nama gitu. Palingnya terkenal di tingkat RT lah gitu. Untuk 1 RT gitu kan kita mungkin dikenal gitu. Beda dengan artis gitu. Artis itu udah mengindonesia, menasional dan juga internasional gitu. Tapi biarkanlah gitu kan. Mungkin contoh kan artis gini, artis si A gitu kan, ada di situ judulnya itu di thumbnail teh, artis ini beli cilok 1 gerobak, dah trending itu. Coba orang sih ya beli cilok gitu sagorobak, tidak harjeng gerobak namun mah trending juga nah. Wah gitu beda kan aya gitunya. Artis gitu beli cilok gitu 1 gerobak diborong gitu. Langsung itu semenit trending ratusan ribu gitu penontonnya. Kalau ente itu yang trending beli cilok jeung gerobakna hakan sekalian gitu jeung gilindingna jeung gilinding. Jadi intinya buat para YouTuber pemula seperti kita di sini, tetap berjuang ya, tetap optimis ya. Jangan pesimis kan gitu. Tapi harus realistis kan gitu. Karena sudah ada nama-nama besar di sana gitu. Pokoknya buat YouTuber pemula maju terus pantang mundur, berkarya sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Tapi jangan lupa kita tetap harus menjadi diri kita sendiri. Jangan meniru orang lain. Karena kalau kita meniru orang lain belum tentu kita bakal sama dengan yang kita tiru. Saya Ayut Suharno, salam Infus.